Biar kagak lupa, gimana kalau kita bahas lagi kasus Nikita Mirzani yang masih dalam proses banding ya. Dan ada dua alasan utama menurut netizen channel ya kenapa banding ini perlu banget. Informasi terupdate hari ini, wadidaw, diinformasikan si TikTok yang dikenal dengan nama akun Fakta Sidora dengan akun TikToknya Unboxing Official yang saat ini sudah melarikan diri dan mangkir dari panggilan polisi atas laporan Dr. Oki Pratama. Sidik Taufik ataupun Fakta Sidora adalah salah satu koordinator buzzer yang dipromosikan oleh Fitri Sahuteru kepada sang donatur. Waduh, meledak gak tuh, wadidaw. Waduh, nah. Ini nih, saya ingin bertanya tentang komentar Anda. Oke, pertanyaannya siapa yang dihina oleh Nikita Mirzani? Saya bertanya kepada Anda. Nah, di sini saya juga punya jawaban atas komentar Anda. Apakah yang Anda maksud menghina adalah jika dia mengatakan produksi A ini overclaim? Namun ini fakta, jika Anda membeli jarum hanya untuk ditusuk ke muka, untuk kecantikan, untuk perawatan, tapi dijual bebas tanpa dokter, tanpa tenaga ahli, apakah itu bukan ilegal? Ini fakta yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, bukan sebuah hinaan. Dan yang menjualnya siapa? RG. Makanya ini fakta yang dia bilang. Dan dia melarang untuk masyarakat Indonesia membeli produk overclaim karena berbahaya untuk di wajah. Nah, kebanyakan pendukung RG ini mungkin ya, makanan pun memakan produk overclaim sehingga tidak mengerti hal-hal yang baik mana yang buruk. Mungkin sudah rusak pikirannya. Makan produk overclaim, tidak BPOM. Begitupun produk untuk kulitnya. Makanya yang dipakai itu produk yang BPOM dan overclaim. Jangan memakai produk yang berbahaya. Makanya jadi kosong pikirannya, kosong ya. Biar kagak lupa, gimana kalau kita bahas lagi kasus Nikita Mirzani yang masih dalam proses banding ya. Dan ada dua alasan utama menurut netizen channel ya kenapa banding ini perlu banget. Pertama, kita bahas soal unsur ancaman pencemaran atau membuka rahasia di pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi majelis hakim di tingkat PN ya memang menyebut ada chat WhatsApp yang bunyinya bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Gue jamin gitu ya. Lalu dikaitkanlah dengan nota pembelian produk skincare yang katanya sudah tidak dijual lagi. Nah, sahabat channel, disinilah ada problem hukum menurut netizen channel ya. Objek ancamannya abu-abu, subjeknya juga tidak jelas secara spesifik. Dan alat yang disebut sebagai ancaman itu adalah nota skincare yang katanya sudah tidak dijual lagi. Pertanyaannya, bisakah sebuah nota produk perusahaan ya dijadikan instrumen ancaman yang meruntuhkan kredibilitas pribadi atau profesional seseorang? Jadi gini, dalam konstruksi hukum pencemaran nama baik ya, biasanya dampaknya adalah rasa malu, bukan rasa takut ya, layaknya ancaman kekerasan atau teror. Nah, ketika nota pembelian skincare dikatakan ya, apalagi yang sudah tidak dijual gitu ya, dapat menghancurkan reputasi seseorang. Itu perlu diuji lagi ya, karena batas antara malu, takut, dan merasa terancam itu harus jelas ya, dan tentunya objektif. Dan disinilah menurut hemat netizen channel ya, garisnya masih kabur. Kedua, soal unsur memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu. Jadi majelis hakim di tingkat PN ya menilai ada unsur paksaan, tetapi jenis paksaan ini tidak diurai secara komprehensif ya. Apakah terpaksa karena takut aibnya terbuka gitu ya, ataukah terpaksa karena kondisi psikologis yang lain, atau ada faktor eksternal di luar komunikasi itu sendiri. Dan kita harus ingat ya, hukum pidana itu menuntut paksaan yang nyata ya, terukur dan tidak multitafsir, bukan sekedar perasaan subjektif. Terakhir, ada isu besar juga yang juga perlu dan layak banget diuji di tingkat banding ini ya.
soal alat bukti rekaman. Rekaman yang diduga dilakukan secara diam-diam, kemudian digunakan sebagai alat bukti, bahkan sempat disebarkan sebelum diuji lewat proses persidangan. Dalam hukum acara pidana ini menyentuh dua hal ya, legalitas alat bukti, kemudian etika penyebaran konten yang seharusnya masih dalam ranah pembuktian. Makanya sahabat cendol, banding ini dia bukan sekedar mencari menang ya. Banding itu adalah ruang koreksi terhadap pasal yang interpretasinya sensitif ya, unsurnya ketat dan buktinya harus bersih. Dua unsur yang masih kabur inilah yang menurut hemat netizen cendol ya jadi fondasi ya, kenapa perkara ini patut banget diuji ulang secara lebih mendalam di tingkat pengadilan tinggi. Guys, barusan lewat di FYP ku, si betina yang bergigi kawat dan berkacamata lebar besar itu. Dia lagi berkata-kata bahwasanya memberikan saran kepada Nikita Mirzani untuk supaya setiap pengikutnya open donasi per orang 20.000 sebanyak 15 juta orang. Tapi bukan itu yang mau aku bahas, karena aku tahu dia itu lagi berbicara seperti orang yang mimpi tapi belum tidur. Kalau kamu mau bermimpi, tidurlah kau dulu biar mimpimu itu terjadi, ya kan? Jangan kau masih bangun kau sudah mimpi. Tapi bukan itu yang aku mau bahas. Aku mau bahas terkait dengan dagumu. Maaf, ini bukan menghina ya, bukan juga menyerang personal atau menghina fisik orang, bukan. Kamu cantik, semua perempuan cantik, cuman ada tapinya. Dagumu itu seperti tanah liat yang ditempel di dagu. Jadi tanah liat itu dibentuk-bentuk seperti dagu lalu ditempelnya di dagumu. Karena tidak menyatu, sangat terlihat itu dagu implanmu yang aneh itu, ya kan? Banyak orang yang menggunakan dagu implan. Tapi dagu implanmu itu anehnya kulihat seperti tanah liat yang ditempel di dagu dan tidak menyatu. Terus lalu kalau kamu bicara atau kamu ketawa, keriting jadinya. Keriting, ikal, tahu nggak itu keriting? Ikal dan bergelombang. Bergelombang. Pada saat kamu ketawa, dagu implanmu itu, dagu palsumu itu seperti tanah liat yang ditempel, terpisah dari mukamu, terpisah dari wajahmu, tidak menyatu dengan daging-daging dan perkulit-kulitan wajahmu itu, dan sampai ke pipi-pipimu itu keriting jadinya, bergelombang, tidak merata jadinya. Jadi bergelombang, bisa nggak? Kamu setrika dulu tuh wajah, ya kan? Lalu kamu ngomong di depan video. Dan kalau mau bikin PT, nontonlah dulu. Apakah ini bisa ditonton orang? Seram sekali loh tuh. Saya sampai shock. Ketakutan aku melihatnya ini. Ini apa sebenarnya ini? AI kayaknya atau apa? Tapi biasanya kalau AI itu kan jadinya halus. Tapi ini kenapa bergelombang, keriting dari dagu sampai pipi? Udah gitu kau bicara di depan kamera, terlalu dekat dengan kamera, akhirnya tambah menyeramkan. Janganlah menyiksa penonton. Janganlah menyiksa penonton. Itu menakutkan loh tuh kelihatannya. Ditambah lagi dengan matamu tuh. Aku tuh kalau melotot, kamu tidak lagi melotot tapi seperti kodok. Udah gitu sok pintar pula kau ngomong. Minimal kalau menghasilkan gelombang-gelombang di wajah dan perkeritingan dan perikalan, jangan terlalu dibuat ekspresi yang kayak bagaimana, akhirnya keritingnya makin bergelombang. Wah, kocak deh kamu. Kau jangan terlalu bermimpi. Kau mau mimpi, tidurlah dulu. Jangan kau belum tidur kau sudah mimpi. Udah begitu wajahmu tuh menyeramkan dan menakutkan. Aku tidak bilang kamu jelek ya. Aku tidak bilang kamu, aku lagi tidak bilang kamu tidak cantik. Kamu cantik, cuma agak aneh. Agak aneh sumpah.